Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan Ibu Zulesti Eka Putri MAK dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah akuntansi perbankan pada hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang saat ini. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang mana pada kesempatan kali ini materinya berjudul akuntansi kredit yang diberikan. Baik, sebelum melanjutkan ke pembahasan materi, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang mana kelompok kami beranggotakan Sidikoh, Siti Nuraidah, Wulan Amelia, dan Amanda Katona. Untuk yang selanjutnya, di sini ada table of contents dari pembahasan materi pada kali ini. Ada 4 pembahasan pokok. Yang pertama ada pengertian kredit, jenis kredit, perhitungan bunga kredit, dan akuntansi kredit. Baik, untuk yang selanjutnya ada pembahasan mengenai pengertian kredit yang akan disampaikan oleh rekan saya. Adanya dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah pengertian kredit. Nah, jadi kredit ini merupakan kegiatan bank dalam penyaluran dana kepada pihak lain yang paling besar dalam bentuk kredit. Nah, dalam neraca bank pada sisi aktiva, kredit merupakan aktiva produktif yang besar dan memberikan pendapatan yang paling besar dibanding aktiva produktif lainnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan, kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Oke, selanjutnya adalah unsur kredit. Yang pertama itu ada debitur dan kreditor. Jadi debitur ini sering disebut nasabah atau pihak yang mendapat pinjaman dari kreditor, dan kreditor ini pihak yang memberikan pinjaman atau menyalurkan pinjaman, yaitu bank. Nah, yang kedua itu unsur perjanjian. Nah, dalam perjanjian kredit ini akan mengikat kedua pihak, yaitu bank dan debitur tadi, untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kredit. Yang ketiga itu ada jangka waktu. Nah, setiap kredit ini harus ditentukan jangka waktunya dalam pemberian kredit, yaitu jangka waktu mulai dari kredit dicairkan sampai dengan kredit lunas. Nah, yang keempat ini ada unsur balas jasa. Nah, bank ini memberikan kredit dengan tujuan agar memperoleh pendapatan atau balas jasa, yaitu berupa bunga untuk bank konvensional. Yang kelima ini adalah unsur kepercayaan. Jadi bank memberikan kredit kepada debitur ini karena bank ini percaya bahwa dana yang disalurkan kepada debitur ini akan dapat dikembalikan. Dan yang terakhir adalah adanya unsur risiko. Jadi kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur ini akan mengandung risiko adanya kemungkinan debitur tidak dapat mengembalikan dana pinjamannya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis kredit. Nah, untuk jenis-jenis kredit ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama jenis kredit menurut bentuknya. Nah, ini jenis kredit menurut bentuknya itu dibagi menjadi 2, ada kredit rekening koran dan juga installment loan. Nah, untuk kredit rekening koran ini yaitu kredit yang secara langsung akan dimasukkan dalam rekening giro nasabah. Nah, selanjutnya untuk installment loan ini kredit dengan angsuran teratur yang dilakukan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Nah, untuk jenis kredit yang kedua ini jenis kredit menurut jangka waktunya, yaitu ada kredit jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, untuk perbedaan ketiga jenis ini, yaitu untuk jangka pendek sendiri ini maksimum kredit yang diberikan itu selama 1 tahun. Jadi masa kreditnya itu maksimum selama 1 tahun. Nah, untuk jangka menengah ini 1 tahun hingga 3 tahun, dan untuk jangka panjang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Nah, untuk jenis-jenis kredit yang ketiga ini jenis kredit menurut tujuan penggunaannya, yaitu ada kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk mengadakan barang-barang modal atau dalam rangka investasi perusahaan. Yang kedua itu kredit modal kerja, yaitu dalam rangka untuk kebutuhan modal kerja perusahaan. Dan yang ketiga itu kredit konsumsi, yaitu kredit yang dengan tujuan untuk pembelian barang-barang konsumsi yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Pada materi yang kedua ini kita akan membahas mengenai perhitungan bunga kredit.
Bunga kredit merupakan pendapatan yang diperoleh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada debitur dalam bentuk kredit. Nah, dalam menghitung bunga kredit, kita perlu mengetahui beberapa metode perhitungan bunga kredit. Untuk metode perhitungan bunga kredit yang pertama, di sini ada flat rate. Flat rate merupakan metode pembebanan suku bunga kredit yang rata setiap kali angsuran, atau total angsuran pokok maupun angsuran bunganya itu sama setiap kali angsuran atau sama setiap bulannya. Nah, untuk rumus flat rate, yaitu A sama dengan M, yaitu jumlah kredit ditambah buka kurung M, jumlah kredit, dikali I, bunga per tahunnya, dikali T, jangka waktu kredit dalam tahun, kemudian kita bagi dengan N, yaitu jangka waktu kredit dalam bulan. Contoh ilustrasi flat rate, yaitu Wina mendapat kredit dari Bank ABC sebesar 120 juta dengan jangka waktunya itu 2 tahun, suku bunga kreditnya itu 12% per tahun, dan angsuran dilakukan setiap bulan. Untuk menghitung jumlah angsuran per bulannya, maka kita masukkan angka di soal ke dalam rumus flat rate. A sama dengan 120 juta ditambah buka kurung 120 juta dikali suku bunganya itu 12% dikali jangka waktunya itu 2 tahun. Kemudian kita bagi 24 bulan. 2 tahun sama dengan 24 bulan. Kemudian A sama dengan 148 juta 800 dibagi 24 bulan, maka didapatkan jumlah angsuran per bulannya itu 6.200.000. Kemudian kita menghitung angsuran pokok per bulan, yaitu 120 juta dibagi 24 bulan sama dengan 5 juta. Untuk angsuran bunga per bulannya 12% dikali 1/12 dikali 120 juta, maka didapatkan 1.200.000. Maka total angsuran per bulannya yaitu sebesar 6.200.000 rupiah. Untuk metode perhitungan bunga kredit yang kedua yaitu ada annuity. Annuity merupakan perhitungan bunga dengan mengalihkan persentase bunga dikalikan dengan saldo akhir pinjaman secara tahunan. Nah, pada metode ini tuh angsuran per tahunnya itu akan sama, sementara angsuran pokok dan angsuran bunganya itu akan berubah. Nah, untuk rumus metode annuity yaitu total angsuran per tahun A sama dengan M jumlah kredit dikalikan dengan I suku bunga per tahunnya, kemudian kita bagi dengan 1 dikurang buka kurung 1 ditambah I suku bunga per tahunnya minus N kuadrat. Nah, untuk menghitung total angsuran per bulannya yaitu AB sama dengan total angsuran per tahun dibagi 12 bulan. Nah, kemudian di sini ada contoh ilustrasi dari metode annuity. Wina mendapat kredit dari Bank ABC sebesar 120 juta dengan jangka waktunya itu 5 tahun dan suku bunganya itu 12% per tahun, dan angsuran ini tuh dilakukan setiap bulan. Maka untuk menghitung jumlah angsuran per bulannya, A sama dengan 120 juta dikalikan dengan 12% suku bunganya, kemudian dibagi dengan 1 dikurang buka kurung 1 ditambah 12% minus 5 kuadrat. A sama dengan 33 juta 289.168 rupiah. Untuk menghitung total angsuran per bulannya, AB 33 juta 289.168 rupiah dibagi 12 bulan sama dengan 2.774.097 rupiah. Jadi total angsuran setiap tahun sebesar 33.289.168 rupiah, dan untuk angsuran total per bulannya yaitu sebesar 2.774.097 rupiah. Metode perhitungan bunga kredit yang ketiga yaitu effective rate. Effective rate merupakan beban bunga efektif yang ditanggung oleh debitur. Pada metode ini total angsuran tuh akan sama setiap bulan, namun angsuran pokok akan meningkat sedangkan angsuran bunganya itu akan menurun. Nah, berikut rumus dari metode effective rate. Total angsuran per bulan A sama dengan M jumlah kredit dikali I suku bunga per bulannya, kemudian kita bagi 1 dikurang buka kurung 1 ditambah I suku bunga per bulannya tutup kurung minus N kuadrat. Nah, untuk selanjutnya di sini ada contoh dari ilustrasi metode effective rate, yaitu Wina mendapat kredit dari Bank ABC sebesar 120 juta rupiah dengan jangka waktunya itu 20 bulan, bunganya itu 12% per tahun, dan angsuran ini tuh dilakukan setiap bulan. Maka untuk menghitung jumlah angsuran per bulan, yaitu angsuran total sama dengan 120 juta rupiah dikali suku bunganya 1%, ini tuh pakai suku bunga per bulan, kemudian dibagi 1 dikurang buka kurung 1 ditambah suku bunga per bulannya 1% tutup kurung minus 20 kuadrat. Maka didapatkan angsuran totalnya itu sebesar 6.649.838 rupiah. Kemudian selanjutnya di sini kita menghitung angsuran pokok bulan satunya, yaitu angsuran total yang akan sama setiap bulan sebesar 6.649.838 rupiah kita kurangkan dengan angsuran bunganya, yaitu 1% dikali 120 juta didapatkan 1.200.000 rupiah. Maka angsuran pokok bulan pertamanya itu sebesar 5.449.838 rupiah. Jadi angsuran kedua dan seterusnya itu dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan seperti pada angsuran bulan pertama. Metode yang keempat yaitu sliding rate. Sliding rate merupakan perhitungan bunga kredit dengan total angsuran yang akan menurun setiap kali angsurannya.
Nah, total angsuran menurun ini karena angsuran pokoknya itu akan sama atau tidak berubah setiap kali angsurannya, sementara angsuran bunganya itu akan menurun. Untuk rumus sliding rate, yaitu AP, angsuran pokok, sama dengan M, total kredit dibagi N, yaitu jangka waktu kredit dalam bulan. Kemudian untuk angsuran bunganya, yaitu AB sama dengan I, suku bunga per tahun, dikali 1/12, dikali M, total kredit, kemudian dikurangkan dengan AP, yaitu angsuran pokoknya. Nah, untuk metode yang kelima, yaitu ada floating rate. Floating rate merupakan kebijakan bunga yang dilakukan oleh bank dengan model bunga mengambang. Nah, artinya tuh bank dapat mengubah suku bunga tanpa adanya pemberitahuan kepada debitur. Nah, dalam kondisi pasar uang yang tidak stabil, maka kemungkinan tuh bank akan sering merubah suku bunga kreditnya. Karena pada sisi pasifa, bunga simpanan dana pihak ketiganya tuh juga sering mengalami perubahan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai akuntansi kredit. Baik, untuk akuntansi kredit yang pertama yaitu perjanjian kredit. Nah, perjanjian kredit ini yaitu pencatatan akuntansi kredit dimulai pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit antara bank dan debitur. Nah, setelah tanda tangan perjanjian kredit, bank ini harus mencatat dalam kewajiban komitmen. Dalam hal ini, debitur mencairkan kreditnya, maka bank akan mencatat jumlah pencairan kredit ke dalam kredit yang diberikan pada posisi aktiva bank. Oke, selanjutnya di sini ada ilustrasi yaitu pada tanggal 15 April 2007 dilakukan penandatanganan perjanjian kredit investasi kepada PT Banyu Biru. Nah, plafon kredit yang diberikan sebesar 1 miliar, jangka waktunya 3 tahun dan bunga 12% efektif rate. Nah, biaya-biaya untuk keperluan kredit ini antara lain biaya provisi 1% dari plafon kredit, biaya asuransi 8 juta, biaya notaris 5 juta. Angsuran ini dilakukan sejak 1 bulan setelah pencairan kredit. Pada tanggal 20 April 2007, PT Banyu Biru mencairkan seluruh plafon kreditnya. Nah, ini di sampingnya ada jurnalnya, yaitu jurnal pada saat penandatanganan perjanjian kredit pada tanggal 15 April 2007, yaitu jurnalnya adalah rekening lawan kewajiban komitmen sebesar 1 miliar yang tadi ada di soal terhadap fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan, yaitu sebesar 1 miliar juga. Nah, untuk jurnal kedua ini ada giro PT Banyu Biru terhadap provinsi diterima di muka sebesar 10 juta ini dari 1 miliar dikalikan tadi persentasenya 1%. Giro notari sebesar 5 juta, giro perusahaan asuransi sebesar 8 juta, dan giro PT Banyu Birunya dengan total 23 juta. Nah, untuk jurnal yang kedua ini yaitu pada saat pencairan kredit tanggal 20 April 2007. Nah, ini jurnalnya itu kredit yang diberikan terhadap giro PT Banyu Biru sebesar 1 miliar. Dan untuk jurnal kedua ini fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan terhadap rekening lawan kewajiban komitmen ini sebesar 1 miliar juga. Nah, selanjutnya yaitu jurnal pada saat amortisasi provinsi tanggal 30 April 2007. Ini jurnalnya pendapatan provinsi diterima di muka terhadap pendapatan provinsi sebesar 277.778. Ini didapatkan dari provinsi setiap bulannya, yaitu yang tadi 1 miliar dikalikan 1%, yaitu 10 juta. Nah, ini dibagi dengan 3 tahun, yaitu 3 tahun itu sama dengan 36 bulan. Nah, hasilnya 277.778. Nah, untuk jurnal kedua ini yaitu pada saat amortisasi provinsi tanggal 31 Mei 2007. Ini jurnalnya adalah pendapatan provinsi diterima di muka terhadap pendapatan provinsi sebesar 277.778. Nah, jurnal untuk bulan berikutnya ini seperti sama ya, seperti pada bulan April dan Mei di atas. Nah, selanjutnya adalah pendapatan bunga kredit yang harus diakui pada tanggal 30 April 2007, yaitu pendapatan bunga kredit untuk jangka waktu 11 hari, yaitu mulai tanggal 20 sampai dengan 30 April 2007. Nah, ini jurnal untuk penyesuaian pendapatan bunga kredit pada tanggal 30 April 2007, yaitu jurnalnya adalah pendapatan bunga kredit yang akan diterima terhadap pendapatan bunga kredit. Nah, ini jumlahnya sebesar dari bunga 11 hari, yaitu 11/30 dikalikan dengan 10 juta. Hasilnya itu 3.666.667. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada tentang pembayaran angsuran. Rekening koran pencairan dan pembayaran angsuran ini merupakan salah satu bentuk pembayaran kembali pinjaman yang biasanya itu diberikan kepada debitur. Nah, biasanya itu pembayaran kembalinya itu dilakukan secara berkala, bisa setiap bulan, 3 bulan sekali, maupun sekaligus pada saat jatuh temponya. Nah, di sini ada contoh tentang kredit rekening koran.
Nah, dalam kredit rekening koran ini biasanya bank itu memberikan plafon kredit tertentu sesuai dengan perjanjian. Lalu nasabah ini bisa mencairkan kreditnya sesuai dengan kebutuhannya. Pencairan kredit rekening koran ini juga dapat dilakukan secara berkali-kali dalam satu bulan. Pembayaran angsurannya pun juga bisa dilakukan beberapa kali. Nah, dengan demikian, saldo rekening koran ini akan terus berfluktuasi. Dalam rekening koran ini, penarikan kredit itu akan mengurangi kewajiban komitmen bank atau pada akun fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan. Sebaliknya, pembayaran angsuran ini akan menambah kewajiban komitmen atau pada akun fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan. Kemudian di sini ada ilustrasi dari kredit rekening koran, di mana pada tanggal 5 April 2007, Bank Bima ini menandatangani perjanjian kredit pada PT Banyu Biru. Plafon kreditnya sebesar 500 juta dengan jangka waktu 1 tahun, bunga efektif rate-nya 12%, dan kemudian di sini tertera biaya-biaya untuk keperluan kreditnya antara lain biaya provisi 1% dari plafon kredit, biaya asuransi 5 juta, biaya notaris termasuk perjanjian kredit, pengikatan agunan dan lain-lain sebesar 3 juta. Kemudian di sini tertera pembayaran pinjaman pokok dilakukan pada saat jatuh tempo dan pembayaran bunganya dilakukan setiap akhir bulan. Nah, di sini juga ada beberapa transaksi yang dilakukan, transaksi penarikan yang dilakukan oleh PT Banyu Biru pada bulan April. Nah, ini ada 3 transaksi. Yang pertama itu di tanggal 5 April ada pencairan sebesar 100 juta, kemudian di tanggal 15 April ada pencairan sebesar 200 juta, dan di tanggal 26 April ada pencairan sebesar 50 juta. Nah, kemudian uh, kita masukkan transaksi tersebut ke dalam pencatatan jurnal. Nah, pertama kita akan mencatat jurnal di tanggal 5 April. Nah, sebelumnya kita catat dulu penandatanganan perjanjian kreditnya. Untuk penandatanganan perjanjian kredit, kita akan jurnal dengan jurnal akun debit rekening lawan kewajiban pada kreditnya komitmen fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan sebesar 500 juta. Nah, kemudian untuk di tanggal 5 April tadi ada transaksi pencairan sebesar 100 juta. Nah, ini akan kita akumulasikan juga dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan kredit. Nah, di sini kita debitkan dengan akun kredit yang diberikan sebesar 100 juta, kemudian di kreditnya itu akun-akun terkait biaya yang dikeluarkan. Nah, di sini ada provisi diterima di muka giro notaris itu sebesar 5 juta. 5 juta ini dari 1% dari bunga plafonnya yaitu 500 juta. Kemudian ada giro notaris sebesar 3 juta, kemudian ada giro perusahaan asuransi sebesar 5 juta, dan selisihnya itu sebesar 80 juta ini masuk ke akun giro PT Banyu Biru. Nah, kemudian jurnal selanjutnya itu kita buat untuk mengkreditkan akun rekening lawan kewajiban. Nah, karena tadi sudah ada pencairan, maka akun rekening lawan kewajibannya kita kreditkan, dan lawannya itu didebit pada akun fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan sebesar 100 juta rupiah. Nah, kemudian untuk di tanggal 15 April juga sama, itu ada pencairan, cuma bedanya itu beda di nominal aja. Di tanggal 15 April sebesar 200 juta rupiah. Kemudian di sini ada jurnal yang dibuat pada tanggal 26 April. Nah, jurnalnya itu masih sama seperti sebelumnya karena ini juga sama, transaksinya pencairan sebesar 50 juta, cuma nominal aja yang diganti menjadi 50 juta. Lalu di tanggal 30 April itu kita harus melakukan pencatatan jurnal untuk mengakui pendapatan bunga kreditnya. Nah, pendapatan bunga kreditnya ini dihitung berdasarkan per transaksi yang terjadi. Tadi ada 3 kali transaksi. Nah, transaksi pertama itu di tanggal 5. Di tanggal 5 itu tadi ada pencairan sebesar 100 juta. Maka cara menghitungnya dari tanggal 5 itu kita hitung sampai ke tanggal 14 April karena tanggal 15 Aprilnya itu udah transaksi lain. Jadi kita hitung cuma sampai tanggal 14 April. 5 ke 14 April itu ada 10 hari, 10 per 360 dikali rate bunganya tadi 12% kali 12% dikali 100 juta. Maka hasilnya 333.333. Nah, begitupun untuk transaksi yang kedua di tanggal 15 April, sebelumnya tadi ada pencairan 200 juta. Nah, ini juga sama dihitung 15 sampai 25 April karena 26-nya tadi udah ada transaksi baru, maka jangka waktunya ini 11 kita per 360 kan, lalu dikali 12% dikali 300 juta. Nah, 300 juta ini merupakan akumulasi dari pencairan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan ada 100 juta, tadi di tanggal 15 ada 200 juta, maka menjadi 300 juta. Hasilnya itu menjadi 1 juta 100. Kemudian sama untuk di transaksi selanjutnya itu di 26, tadi ada pencairan juga sebesar 50 juta. Nah, untuk jangka waktunya berarti 5 hari. Untuk akumulasinya berarti tinggal ditambah 50 juta aja menjadi 350 juta. Totalnya hasilnya itu 583 juta, dan jika ditotalkan menjadi 2.016.667. Nah, angka ini kita masukkan ke dalam jurnal di 30 April pada akun Giro PT Banyu Biru pada kreditnya pendapatan bunga kredit sebesar 2.016.667. Nah, kemudian tadi di keterangan juga kita mengakui biaya provisi sebesar 1%. Nah, biaya provisi ini akan diakui setiap akhir bulannya juga, itu di tanggal 30 April kita juga harus menjurnal pengakuan biaya provisinya. Tadi cara menghitungnya itu 1 per 12 dikali 5 juta. Nah, 5 juta ini didapat dari 500 juta biaya plafonnya dikali 1% biaya provisi. Maka per bulannya itu kita mengakui biaya provisi sebesar 416.667. Jurnalnya itu debit provisi diterima di muka, pada kreditnya pendapatan provisi sebesar 416.667. Nah, kemudian di sini untuk di bulan selanjutnya yaitu di bulan Mei. Nah, di sini diilustrasikan juga terjadi 3 kali transaksi. Nah, transaksi yang pertama itu di 11 Mei ada pencairan 150 juta, di 16 Mei ada pembayaran angsuran pokok sebesar 100 juta,
Kemudian di tanggal 21 Mei ada pencairan sebesar 75 juta. Nah, ini kita sama, jika ada pencairan maka di jurnal juga 2 kali seperti yang sebelumnya. Ini akunnya juga masih sama, cuma beda di angkanya di sini 150 juta. Kemudian untuk di tanggal 16 Mei kita jurnal untuk pembayaran angsuran pokok. Nah, untuk pembayaran angsuran pokok ini jurnalnya kita jurnal debitnya itu giro PT Banyu Biru pada kredit, giro PT Banyu Biru kredit yang diberikan sebesar 100 juta. Nah, di sini karena ini pembayaran angsuran maka rekening lawan kewajibannya juga kita kurangkan di debit. Debitnya itu rekening lawan kewajiban 100 juta, pada kreditnya itu komitmen fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan sebesar 100 juta juga. Kemudian di sini ada pencairan kredit di tanggal 21 Mei. Ini juga sama ya, jurnalnya dengan sebelumnya, cuma beda di angka sebesar 75 juta. Nah, ini untuk pendapatan bunga kredit di akhir 31 Mei 2007. Nah, ini kita hitung lagi seperti yang sebelumnya per transaksi. Nah, ini tadi ada transaksi di tanggal 11 Mei, nah maka kita hitung dari 1 Mei ke 10 Mei itu ada 10 hari, 10 per 360 dikali 12% dikali 350, ini nominal yang sebelumnya di bulan April, maka totalnya 1.166.667. Kemudian tadi ada transaksi di tanggal 11 Mei, maka dari 11 ke tanggal 15 Mei itu ada 5 hari, 5 per 360 dikali 12% dikali 500 juta, tadi pencairannya sebesar 150 juta, maka ini akumulasinya menjadi 500 juta, hasilnya 333. Nah, kemudian di tanggal 16 tadi ada pembayaran angsuran. Nah, pembayaran angsuran ini akan mengurangi dari nominal pencairannya, maka dari 500 juta tadi kita kurangkan dengan tadi pembayaran angsurannya 100 juta, maka di sini untuk pengaliannya dikalikan menjadi 400 juta, hasilnya 666.667. Nah, kemudian untuk di tanggal 21 tadi ada pencairan juga sebesar 75 juta, kita tinggal nominalnya kita tambahkan jadi 475 juta. Tadi jangka waktunya 11 hari, maka hasilnya menjadi 1.741.667. Maka kita akumulasikan semuanya menjadi pendapatan bunga kredit sebesar 4.408.334. Nah, di sini kita jurnalkan juga giro PT Banyu Biru pada pendapatan bunga kredit sebesar 4.408.333. Nah, ini juga sama, setiap akhir bulan itu kita harus jurnalkan pendapatan provisinya seperti perhitungan yang sebelumnya sebesar 416.667. Nah, jadi kesimpulannya pembayaran pokok kredit koran ini dilakukan pada saat jatuh tempo, sementara pembayaran bunganya itu kita lakukan setiap akhir bulan dengan perhitungan tadi ya sesuai saldo kredit dan jumlah kredit yang telah dicairkan. Nah, penarikan kredit ini akan mengurangi kewajiban komitmen, dan kalau pembayaran pokok pinjaman ini justru akan menambah kewajiban komitmennya. Dengan demikian, kewajiban komitmen bank ini akan terus berfluktuasi pada kredit rekening koran yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini ada installment loan. Ini juga merupakan bagian dari pembayaran angsuran, di mana installment loan ini merupakan kredit yang diberikan oleh bank dengan cara pembayaran kembali yang dilakukan secara teratur, baik setiap bulan, setiap triwulan, atau 3 bulanan, dan setiap semester, tergantung pada perjanjian kredit yang ada di kontrak. Kemudian untuk pembayaran pokok kredit maupun bunganya ini juga sama, dilakukan secara teratur sesuai dengan tanggal yang sudah diperjanjikan. Nah, dalam kredit installment ini, pencairan kredit ini akan mengurangi akun kewajiban komitmen atau pada akun fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan. Dan angsuran kredit ini tidak menambah kewajiban komitmen atau fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan. Kemudian untuk lebih jelasnya di sini ada ilustrasi kasus dari installment loan. Nah, di sini pada tanggal 20 April 2007 terjadi penandatanganan kredit investasi antara Bank Bima dengan PT Banyu Biru. Nah, plafon kreditnya itu sebesar 1 miliar dengan jangka waktunya itu 3 tahun. Bunga efektif rate-nya 12%, kemudian juga ada biaya-biaya untuk keperluan kreditnya antara lain biaya provisi 1%, biaya asuransinya 8 juta, biaya notarisnya 5 juta, dan kemudian di sini di tertera angsuran itu dilakukan setelah 1 bulan pencairan kredit. Nah, kemudian di sini juga diketahui setiap tanggal 20 April itu PT Banyu Biru itu akan mencairkan seluruh plafon kreditnya. Nah, pada kasus ini penandatanganan dan pencairan kredit ini dilakukan pada tanggal yang sama, yaitu di tanggal 20 April dengan jumlah pencairan secara keseluruhannya. Nah, oleh karena itu tidak perlu dibuat untuk jurnal kewajiban komitmennya karena ini terjadi di tanggal yang sama. Nah, kita langsung aja ke jurnal yang pertama, yaitu pada saat pencairan kredit, yaitu di tanggal 20 April. Di tanggal 20 April ini kita langsung jurnal dengan kredit yang diberikan sebesar 1 miliar, kita kreditkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Tadi ada provisi diterima di muka, yaitu 1%-nya dari 1 miliar berarti 10 juta, kemudian ada rekening perusahaan asuransi tadi sebesar 8 juta, terus ada rekening notaris tadi sebesar 5 juta. Maka selisihnya tadi akan kita masukkan ke akun giro PT Banyu Biru sebesar 977 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya itu ada pengakuan pendapatan provisi per 30 April, ini sama seperti sebelumnya, setiap akhir bulan itu kita harus akui pendapatan provisinya. Tadi kan karena jangka waktunya itu selama 3 tahun, maka kita bulankan jadi 36 bulan.
Jadinya perhitungannya 1/36 dikali 10 juta. 10 juta ini 1% dari plafon kreditnya tadi yang 1 miliar. Hasilnya itu sebesar 277.778. Maka kita jurnal dengan mendebit akun provisi diterima di muka pada kreditnya pendapatan provisi sebesar 277.778. Nah, kemudian kita juga lakukan jurnal penyesuaian untuk mengakui pengakuan pendapatan bunga kredit di akhir April 30 April ini. Nah, sebelumnya itu kita hitung dulu total angsuran per bulannya. Cara mencari total angsuran per bulan di sini tertera rumusnya. A atau total angsuran per bulan sama dengan M di sini merupakan total dari plafon kreditnya tadi sebesar 1 miliar. 1 miliar kita kalikan dengan II ini suku bunga atau persentasenya tadi sebesar 12%. Kita bagi dengan 1 minus 1 dikurang buka kurung 1 ditambah I di sini tadi persentasenya lagi, persentase bunga 12%, tutup kurung kita pangkatkan dengan minus N. N ini kita ganti dengan angka 3 karena tadi selama 3 tahun periodenya. Maka setelah dihitung dengan rumus tersebut, angsuran totalnya itu diketahui 33.214.310. Nah, kita hitung bunganya. Kita hitung bunga yaitu dengan cara 12% persentase bunganya kita kalikan dengan 1/12. Nah, 1/12 ini itu karena per bulan, jadi kita hitung, kita bagi 12. Dikalikan dengan 1 miliar. 1 miliar tadi yang bunga plafon tadi. Maka bunga per bulannya itu sebesar 10 juta. Kita kurangkan angsuran total dengan bunganya, maka angsuran pokoknya itu sebesar 23.214.310. Nah, kemudian di sini karena tadi kita melakukan perjanjian kreditnya itu di tanggal 20, maka kita hanya menghitung dari tanggal 20 sampai 30 April aja, nggak full 1 bulan. Jadi 11 kita bulankan ini, 11/30 kita kalikan dengan 10 juta. Nah, 10 juta ini hasil tadi yang per bulan. Maka diketahui untuk bunga dari 20 April sampai 30 April sebesar 3.666.667. Kita jurnal dengan mendebit akun pendapatan bunga kredit yang akan diterima pada kredit pendapatan bunga kredit sebesar 3.666.667. Nah, kemudian untuk di tanggal 1 Mei ini kita buat jurnal koreksi. Jurnal koreksi ini untuk menghapus akun pendapatan bunga kredit yang di tanggal 30 April karena asumsinya kita sudah menerimanya. Maka di tanggal 1 Mei itu kita balik jurnalnya dari tanggal 30 April, yaitu di debit pendapatan bunga kredit pada kreditnya itu pendapatan bunga kredit yang akan diterima. Nominalnya juga sama sebesar 3.666.667. Nah, untuk selanjutnya itu di tanggal 20 Mei. Di soal tadi tertera kalau di tanggal 20 Mei itu akan terjadi pembayaran angsuran. Nah, di sini tadi seperti yang udah kita hitung, angsuran pokok per bulannya itu merupakan hasil dari angsuran total dikurangi bunga per bulannya. Nah, bunga per bulannya tadi 10 juta, jadi angsuran pokoknya itu sebesar 23.214.310. Maka kita jurnal dengan mendebit giro nasabahnya itu, giro nasabah itu sebesar 33.214.310 ini angsuran totalnya, nilai angsuran totalnya. Kita kreditkan dengan akun kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan ini angsuran pokok per bulannya yang tadi sudah kita hitung dikurangi bunga per bulannya. Nah, terus kita kreditkan juga pendapatan bunga kreditnya sebesar 10 juta. Untuk selanjutnya kita membuat jurnal penyesuaian untuk pengakuan pendapatan bunga kredit per 31 Mei. Nah, di sini caranya juga sama seperti sebelumnya, cuma karena sebelumnya sudah terjadi pembayaran pokok angsuran di bulan April, maka sisa saldo kreditnya itu menjadi 1 miliar kita kurangkan dengan 23.214.310, maka saldo kreditnya menjadi 976.785.690. Nah, nominal ini akan menjadi nominal yang akan kita kalikan untuk perhitungan bunganya. Maka 12% dikali 1/12 dikali sisa saldo kredit yang tadi. Maka bunga per bulannya itu menjadi 9.767.857. Nah, nominal ini akan kita kalikan dengan perhitungan bunga per hariannya karena tadi kita menghitungnya dari tanggal 20 Mei, yaitu tanggal pembayaran angsuran. Sehingga untuk bunga 31 Mei itu diketahui sebesar Rp3.781.106. Nah, kita jurnalkan dengan mendebit pendapatan bunga kredit yang akan diterima pada pendapatan bunga kredit sebesar nominal bunga yang sudah kita hitung tadi. Kemudian kita juga akan mencatat pengakuan pendapatan provisi sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Jurnalnya juga seperti bulan yang sebelumnya. Pokoknya nominal dan jurnalnya itu tetap seperti yang kita jurnal di bulan April. Nah, kemudian di sini juga di tanggal 1 Juni kita melakukan koreksi untuk pendapatan bunga kreditnya karena asumsinya kita sudah menerima pengakuan pendapatannya. Maka jurnal di 31 Mei ini perlu kita balik untuk kita hapuskan di 1 Juni, yaitu menjadi pendapatan bunga kredit pada kreditnya pendapatan bunga kredit yang akan diterima sebesar Rp3.781.106. Nah, kemudian untuk pembayaran di bulan Juninya juga kita hitung lagi dari tadi ya saldo kreditnya juga kita udah ketahui setelah dikurang angsuran pokok bulan sebelumnya. Maka di sini kita hitung lagi nih angsuran pokok
yaitu berapa. Jadi bunga per bulannya kita hitung ulang lagi, 12% dikali 1/12 dikali 976.785,690. Itu merupakan saldo kredit yang baru yang sudah dikurangi dari angsuran pembayaran bulan sebelumnya. Maka angsuran pokok pinjamannya setelah total angsuran dikurang bunganya menjadi Rp23.446.453. Untuk jurnalnya, debitnya giro nasabah sebesar nominal total angsurannya. Untuk kreditnya, dikredit pada akun kredit yang diberikan sebesar nominal angsuran pokok pinjaman dan pendapatan bunga kredit sebesar nominal bunganya. Nah, di sini jurnal pembayaran angsuran itu akan dibuat setiap pada tanggal 20 sampai dengan bulan ke-36 atau selama 3 tahun periodenya, yaitu sampai 20 April di tahun 2010. Ini jurnalnya akan sama sampai pada jatuh temponya, yaitu di 20 April 2010. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan, jika perhitungan bunga menggunakan effective rate, maka angsuran totalnya itu akan sama setiap bulannya, akan tetapi angsuran pokok pinjamannya itu akan terus meningkat berbanding terbalik dengan beban bunga yang akan terus menurun. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi lain, misalnya di tanggal 1 Juninya itu nggak dilakukan jurnal koreksi karena sistemnya itu menggunakan sistem tidak langsung dan sistem koreksinya itu di setiap awal bulan. Maka ada beberapa jurnal yang harus disesuaikan di pembayaran angsuran pada 20 Juninya. Nah, ini kita hitung dulu perhitungan bunganya. Di sini tertera saldo kreditnya tadi ya yang udah kita hitung sebelumnya. Dan juga bunga per bulannya itu sebesar Rp9.767.857. Maka untuk menghitung angsuran pokok pinjamannya kita hitung langsung nih dua kali periode, yaitu di periode Mei dan juga Juni. Untuk di periode Mei kita hitung dari tanggal 20 sampai dengan 31 Mei, yaitu sebesar 3.781.106. Nah, kemudian untuk di periode yang kedua, yaitu di 1 Juni sampai 19 Juni, yaitu sebesar selisihnya dari bunga per bulannya itu dikurangkan dengan bunga periode Mei sebesar 5.986.751. Maka diketahui angsuran pokok pinjamannya itu sebesar selisih dari total angsuran dikurangi dua bunga periode ini sebesar 23.446.453. Maka untuk jurnalnya di 20 Juni debitnya itu pada akun giro nasabah sebesar total angsurannya, kredit yang diberikan sebesar nominal angsuran pokok pinjaman, pendapatan kredit yang akan diterima sebesar nominal bunga di bulan Mei, kemudian untuk pendapatan bunga kreditnya itu nominal bunga di bulan Juni. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan installment loan bunga effective rate. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini ada ilustrasi mengenai installment loan dengan bunga flat. Pada tanggal 20 April 2007, penandatanganan kredit investasi antara Bank Bima dan PT Banyu Biru. Plafon kredit sebesar 1 miliar dengan jangka waktunya 3 tahun dan bunga 12% flat rate. Biaya-biaya untuk keperluan kredit ini antara lain biaya provisi 1% dari plafon kredit, biaya asuransinya 8 juta, biaya notaris yaitu mengenai perjanjian kredit, pengikatan anggunan dan lain-lain sebesar 5 juta. Kemudian angsuran dilakukan sejak 1 bulan setelah pencairan kredit. Pada tanggal 20 April 2007, PT Banyu Biru mencairkan seluruh plafon kreditnya. Nah, pada kasus ini, penandatanganan dan pencairan kredit ini tuh dilakukan pada tanggal yang sama, yaitu 20 April 2007 dengan jumlah pencairan secara keseluruhan. Maka oleh karena itu tidak perlu dibuat jurnal kewajiban komitmen. Di sini PT Banyu Biru tuh langsung mencairkan kredit pinjamannya sebesar 1 miliar, maka untuk pencatatan penjurnalan pada saat pencairan kredit 20 April 2007 yaitu di debit ada kredit yang diberikan sebesar 1 miliar dan di kreditnya ada provisi diterima muka sebesar 10 juta dari 1 miliar dikali 1% yaitu 10 juta dan ada rekening perusahaan asuransi 8 juta, rekening notaris 5 juta dan sisanya akan dicatat pada giro PT Banyu Biru sebesar 977 juta rupiah. Untuk jurnal yang kedua yaitu pada saat amortisasi provisi diterima di muka yang dilakukan setiap akhir bulan. Nah, di sini diketahui provisinya di sini 10 juta. 10 juta ini tuh dari 1 miliar dikali 1%, maka didapatkan 10 juta. Kemudian kita kalikan dengan 1 dibagi 36. 36 ini total bulan selama 3 tahun. Jadi provisinya itu 1 dibagi 36 dikali 10 juta, maka didapatkan provisinya itu sebesar Rp277.778. Maka untuk jurnal pencatatan pengakuan pendapatan provisi pada 30 April 2007 yaitu provisi diterima di muka pada pendapatan bunga kredit sebesar Rp277.778. Nah, untuk yang kedua di sini kita ada penyesuaian untuk pengakuan pendapatan bunga kredit. Nah, kita cari dulu total angsuran per bulannya dengan menggunakan metode bunga flat
yaitu dengan rumus A sama dengan M tambah M dikali I dikali T dibagi N. Nah, A sama dengan 1 miliar ditambah 1 miliar dikali 12% dikali 3 tahun dibagi 36. Maka didapatkan total angsuran per bulannya sebesar 37.777.778. Dan untuk bunganya 12% dikali 1/12 dikali 1 miliar didapatkan 10 juta. Kemudian untuk menghitung angsuran pokok per bulannya dari selisih angsuran total dikurang bunga didapatkan angsuran pokok per bulannya sebesar 27.777.778. Nah, untuk menghitung bunganya yaitu 20 April sampai dengan 30 April itu 11 hari dibagi 30 dikali 10 juta didapatkan bunganya sebesar 3.666.667. Maka jurnal pencatatan penyesuaian untuk pengakuan pendapatan bunga kredit pada tanggal 30 April yaitu pendapatan bunga kredit yang akan diterima pada pendapatan bunga kredit yaitu sebesar 3.666.667. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan pencatatan jurnal penyesuaian untuk pengakuan pendapatan bunga kredit pada akhir bulan 30 April 2007 yang akan dikoreksi pada awal bulan berikutnya yaitu 1 Mei 2007. Nah, di sini ada jurnal koreksi 1 Mei 2007. Di debitnya ada pendapatan bunga kredit pada pendapatan bunga kredit yang akan diterima dengan nominal masing-masing sebesar 3.666.667 juta rupiah. Nah, kemudian di sini ada pembayaran angsuran. Nah, untuk jurnal pembayaran angsuran ini tuh akan dibuat setiap tanggal 20 sampai dengan bulan ke-36 yaitu 3 tahun yaitu 20 April 2010. Nah, di sini ada jurnal pencatatan jurnal pembayaran angsuran 20 Mei 2007. Nah, kita cari dulu nih total angsuran per bulannya dari angsuran pokoknya yaitu 1 miliar dibagi 36 bulan sama dengan 27.777.778. Kemudian bunganya yaitu 1% dikali 1 miliar didapatkan 10 juta. Maka angsuran totalnya itu dari penambahan angsuran pokok ditambah bunganya yaitu sebesar 37.777.778. Maka jurnal pencatatan pembayaran angsuran pada tanggal 20 Mei 2007 yaitu di debitnya ada giro nasabah sebesar 37.777.778 dan di kreditnya ada kredit yang diberikan sebesar 27.777.778 dan pendapatan bunga kredit yaitu sebesar 10 juta rupiah. Poin pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pelunasan kredit. Pelunasan kredit merupakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sejumlah pinjaman pokok kredit yang telah diterimanya. Nah, pelunasan kredit dapat terjadi dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pelunasan sesuai jatuh tempo. Nah, pelunasan sesuai jatuh tempo terjadi ketika nasabah membayar seluruh pinjamannya sesuai dengan masa kredit atau jangka waktu kredit. Nah, di sini misalnya debitur mendapatkan kredit dengan jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan. Debitur melakukan pembayaran angsuran kredit sesuai dengan jangka waktunya, yaitu setiap bulan selama 3 tahun. Maka secara otomatis pinjaman debitur akan lunas setelah angsuran ke-36. Yang kedua, yaitu pelunasan dipercepat seluruhnya. Pelunasan dipercepat seluruhnya merupakan pelunasan yang dilakukan oleh debitur sebelum jatuh tempo. Nah, misalnya jangka waktu kredit debitur itu 3 tahun atau 36 bulan. Nah, karena keuangan debitur membaik, maka pinjamannya akan dilunasi setelah pembayaran angsuran ke-12 atau setelah 1 tahun. Nah, berarti masih terdapat sisa jangka waktu selama 24 bulan. Nah, yang ketiga itu pelunasan sebagian. Nah, pelunasan sebagian merupakan pelunasan dari saldo kredit nasabah. Pelunasan sebagian dapat berpengaruh pada penurunan jumlah angsuran atau memperpendek masa angsuran. Nah, di sini ada contoh kasus mengenai pelunasan dipercepat seluruhnya. Di sini terdapat ilustrasi dikatakan bahwa pada tanggal 20 April 2007, penandatanganan kredit oleh Bank Bima atas nama debitur PT Banyu Biru. Plafon kredit diketahui sebesar 1 miliar dengan jangka waktu 3 tahun dan bunga efektif itu 12%. Nah, biaya-biaya ditiadakan.
angsuran dilakukan sejak 1 bulan setelah pencairan kredit. Pada tanggal 20 April 2007, PT Banyu Biru mencairkan seluruh plafon kreditnya. Nah, pada tanggal 30 April 2008, PT Banyu Biru melunasi seluruh pinjamannya. Nah, atas pelunasan ini, Bank Bima membebankan penalti sebesar 1% dari saldo kredit. Nah, di sini ada jurnal saat pelunasan tanggal 30 April 2008. Nah, di sini tanggal 30 itu jurnalnya giro nasabah di debit sebesar Rp712.640.290. Di kreditnya itu ada akun kredit yang diberikan sebesar Rp705.584.446 dan ada di kreditnya akun pendapatan penalti. Nah, di sini pendapatan penalti kita hitung 1% dikalikan dengan kredit yang diberikan, maka dihasilkan angka 7.055.844. Nah, di sini ada jadwal angsuran kredit dengan bunga efektif pelunasan dipercepat seluruhnya. Nah, di sini bisa dilihat ada kolom saldo kredit, ada kolom angsuran, ada pokok dan bunga serta saldo akhirnya. Nah, berikutnya itu contoh pelunasan sebagian. Nah, kita ambil dari contoh sebelumnya. Diketahui saldo kredit 30 April 2009 itu sebesar Rp705.554.446. Nah, di sini misalnya pada tanggal 30 April 2008 dilakukan pelunasan sebagian sebesar 200 juta dan PT Banyu Biru mengharapkan penurunan jumlah angsuran dan jangka waktu tetap saldo kredit setelah dilakukan pelunasan sebagian sebesar Rp505.554.446 dan sisa jangka waktu itu 2 tahun atau 24 bulan. Nah, jangka waktu tidak berubah yaitu 36 bulan dan telah dilakukan angsuran selama 12 bulan. Nah, di sini ada jurnal pelunasan kredit saat tanggal 30 April 2008. Nah, di sini jurnalnya giro nasabah pada kredit yang diberikan dan pendapatan penalti. Nah, di sini pendapatan penalti kita hitung dari 1% dikali 200 juta maka dihasilkan 2 juta. Maka saldo kreditnya itu sisa 705 juta yang tadi yang saldo di tanggal 30 April 2008 kita kurangi dengan 200 juta. Maka saldo kreditnya itu sisa 505 juta 584.446. Nah, di sini ada jadwal angsuran kredit dengan bunga efektif pelunasan sebagian. Nah, di sini sama ada kolom bulan saldo kredit angsuran itu terdapat ada pokok dan bunga sama saldo akhir. Nah, di sini dengan bunga efektif ya. Nah, untuk mencari bunga efektif itu kita kalikan saldo akhir pinjaman dikalikan dengan rate dari bunga itu lalu dibagi dengan 12. Nah, sekarang kita masuk ke materi contoh kasus. Nah, kita masuk ke contoh kasusnya. Di sini ada contoh kasus dari installment loan atau pelunasan kredit. Nah, di sini pada tanggal 15 Juni 2019, penandatanganan kredit investasi antara Bank ABC dan PT XYZ, plafon kredit sebesar 2 miliar. Nah, jangka waktunya itu 5 tahun dan bunga itu 12% flat rate. Nah, ada beberapa biaya yang diperlukan untuk kredit ini. Antara lain ada provisi 2% dari plafon kredit, terus ada biaya asuransi sebesar 9 juta dan biaya notaris itu sebesar 5 juta. Nah, angsuran dilakukan sejak 1 bulan setelah pencairan kredit. Pada tanggal 15 Juni 2019, PT XYZ mencairkan seluruh plafon kreditnya. Nah, pada kasus ini penandatanganan dan pencairan kredit dilakukan pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 15 Juni 2019 dengan jumlah pencairan secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu tidak perlu dibuat jurnal kewajiban komitmen. Nah, di sini ada jurnal saat pencairan kredit 15 Juni 2019. Nah, jurnalnya itu kredit yang diberikan sebesar 2 miliar pada provisi diterima di muka sebesar 40 juta, rekening asuransi sebesar 9 juta, rekening notaris itu 5 juta, dan giro PT XYZ sebesar 1.946 juta. Nah, provisi itu kita hitung dengan 2M dikalikan 2%. Terus di sini ada jurnal saat pengakuan pendapatan provisi.
Nah, tadi kan provisi diterima di muka, itu nantinya akan diamortisasi setiap akhir bulan dengan asumsi bahwa bulan pencairan provisi sudah dianggap 1 bulan. Maka jurnalnya itu saat pengakuan pendapatan yaitu provisi diterima di muka pada pendapatan bunga kredit sebesar 1/36 dikalikan 40 juta, maka dihasilkan 1.111.111. Nah, di sini untuk pendapatan bunga kredit tadi itu kita sesuaikan nih. Nah, kita sesuaikan dengan saat tanggal 30 Juni 2019. Nah, di sini kan bunga 15 sampai 30 Juni itu kan 16 hari ya. Nah, di sini kita hitung 16 hari per 30 dikalikan 20 juta, maka hasilnya itu 10.666.667. Nah, jurnalnya itu pendapatan bunga kredit yang akan diterima pada pendapatan bunga kredit. Jurnal penyesuaian untuk pengakuan pendapatan bunga kredit pada akhir bulan, yaitu pada tanggal 30 Juni 2019 akan dikoreksi pada awal bulan berikutnya, yaitu pada tanggal 1 Juli 2019. Nah, yang pertama ada jurnal koreksi di tanggal 1 Juli 2019. Nah, di sini jurnalnya itu pendapatan bunga kredit pada pendapatan bunga kredit yang akan diterima. Jadi kalau kita lihat ini tinggal kayak reverse entries gitu ya, kayak dibalik gitu loh dari jurnal sebelumnya. Nah, selanjutnya itu saat tanggal 20 Juli 2019 yaitu saat pembayaran angsuran. Nah, di sini tanggal 20 Juli itu jurnalnya giro nasabah pada kredit yang diberikan dan pendapatan bunga kredit. Nah, di sini kita hitung nih kredit yang diberikan itu kan angsuran pokok per bulan ya. Tadi kan 2M. Nah, 2M tadi jangka waktunya itu 5 tahun atau kita bisa hitung 60 bulan. Maka angsuran pokoknya itu 2M dibagi dengan 60 bulan. Maka diketahui angsuran pokoknya itu per bulan 33.333.333. Nah, lalu bunganya itu kan 12% ya rate-nya. Nah, kita kalikan, ini kan 1 bulan, kita kalikan 1/12 dikalikan dengan 2M, maka bunganya itu 20 juta. Lalu angsuran totalnya kita jumlahkan sebesar 53.333.333. Cukup sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.